Nah, uh, ini saya sengaja menampilkan ini karena memang akhir-akhir ini banyak yang menghubungi BPJS Kesehatan, baik itu di kantor pusat, kantor wilayah, ataupun di kantor cabang, yang menanyakan keluhan terkait aplikasi vaksinasi. Tapi ternyata setelah dicek lebih lanjut, kendala yang dihadapi adalah seperti ini ya. Jadi ini saya tanyakan di depan, supaya nanti Bapak Ibu yang menggunakan aplikasi vaksinasi, itu bisa memastikan bahwa alamat PIKR yang digunakan adalah alamat PIKR vaksinasi. Kemudian username dan password yang digunakan adalah username dan password yang betul. Jangan sampai typo, jangan sampai salah ketik. Oke. Nah, kemudian satu lagi Bapak Ibu yang perlu diketahui juga bahwa begini. Pada dasarnya semua pengembang aplikasi itu melakukan upaya yang terbaik agar aplikasi yang digunakan itu mudah digunakan untuk seluruh usernya. Baik itu secara tampilan, secara bahasa, interface-nya mudah digunakan dan mudah dipahami oleh seluruh user. Nah, aplikasi PIKR vaksinasi ini adalah aplikasi yang simple sekali, aplikasi yang mudah, tidak kompleks sama sekali. Semua dalamnya tulisannya bahasa Indonesia. Jadi pasti Bapak Ibu mudah menggunakannya. Ya, itu ya Bapak Ibu. Jadi jangan dibayangkan aplikasi yang terlalu rumit, yang sulit, yang kompleks, jangan seperti itu. Ini aplikasinya sangat mudah sekali, sangat simpel sekali. Oke. Nah, ini selanjutnya yang perlu saya sampaikan juga, bahwa nantinya ketika hari pelayanan vaksinasi, diharapkan Bapak Ibu bisa memahami kondisi-kondisi yang saya tampilkan di layar ini. Ada 5 kondisi yang perlu diperhatikan agar penggunaan aplikasi PIKR vaksinasi dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama, pastikan koneksi internetnya berjalan dengan bagus, termasuk stabil juga ya, tidak naik turun. Kemudian, kalau memang nanti ada printer, maksudnya kebutuhannya print khusus nanti di meja 1B dan meja 4, pastikan nanti laptopnya atau PC-nya sudah terkoneksi dengan printer tersebut. Kemudian kecepatan internet harap diperhatikan juga. Biasanya aplikasi PIKR itu ketika Bapak Ibu membuka alamat web yang lain, baik alamat detik.com atau alamat apapun itu, selama dibuka lancar, detik.com sudah dibuka lancar, kemudian aplikasi misalkan e-commerce Tokopedia, Shopee, dan segala macam, selama itu lancar, berarti aplikasi vaksinasi juga lancar. Oke, jadi tidak harus kecepatan internet yang sangat ngebut sekali, itu nggak harus. 20 Mbps sudah cukup biasanya. Oke, terus kemudian pastikan username dan password yang diinputkan adalah username dan password yang benar. Jangan sampai salah, jangan sampai typo. Karena ada beberapa kasus akhir hari ini merasa sudah menginputkan yang benar, terus kemudian nggak bisa masuk, nggak bisa login, menghubungi BPJS menanyakan ini kok nggak bisa ya, aplikasi PIKR-nya error ya, dan segala macam. Ternyata setelah diinputkan ulang dengan memastikan username dan password yang betul, baru tuh bisa login dengan benar. Dan yang terakhir adalah ini pastikan bahwa alamat yang diinputkan nanti adalah alamat PIKR vaksinasi yang benar. Nah, biasanya untuk Bapak Ibu yang dari Dinas Kesehatan ataupun dari Faskes, fasilitas kesehatan, biasanya sudah paham bahwa aplikasi PIKR dari BPJS Kesehatan itu sekarang ada 2 ya. Aplikasi PIKR yang untuk JKN, yang biasa untuk pelayanan di puskesmas, klinik, dokter, atau yang lain-lainnya. Nah, dan satu lagi adalah aplikasi yang khusus untuk pelayanan vaksinasi, namanya PIKR vaksinasi. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu nanti yang dari Faskes ataupun dari Dinas Kesehatan, pastikan nanti yang digunakan adalah aplikasi PIKR vaksinasi. Karena kemarin ada juga kasus ternyata yang dibuka alamatnya itu adalah alamat PIKR yang JKN, PIKR yang iklim. Kemudian sudah berhasil login, tapi ketika login tidak ada fitur untuk pencatatan vaksinasi. Kemudian teleponlah ke BPJS, menanyakan, ini kok nggak bisa diinput ya, kami menginputkannya di mana. Setelah dicek lanjut, ternyata URL yang diinputkan adalah URL untuk PIKR yang JKN, bukan yang PIKR vaksinasi. Gitu Bapak Ibu. Oke. Ini tadi saya sambil menjelaskan, Bapak Ibu juga sudah sambil scroll ke atas ke bawah ya, user manual yang tadi saya share di kolom chat. Oke, selanjutnya. Nah, saya masuk ke konten utama dari sosialisasi hari ini. Nah, yang tampil sekarang ini di kotak sebelah kiri, ini adalah alur pelayanan vaksinasi COVID-19. Ini saya sadur apa adanya sesuai dengan yang tertuang di juknis vaksinasi. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa untuk pelayanan vaksinasi nanti akan ada 4 meja, 4+1 kalau saya bilang, yaitu adalah meja 1A untuk pencak pendaftaran. Nah, ketika nanti data-datanya masih salah, nanti bisa diarahkan untuk berkunjung ke meja
1B untuk melakukan perbaikan data. Ataupun ketika nanti di meja 1A NIK-nya tidak terpanggil atau tidak muncul, maka bisa diarahkan ke meja 1B untuk dimasukkan ke dalam database sasaran vaksinasi. Nah, setelah meja 1B kembali lagi ke 1A nih, itu dari registrasi. Nah, setelah registrasi selesai, maka sasaran diarahkan ke meja 2 untuk melakukan screening. Oke, setelah di screening ternyata kondisinya sehat, maka diarahkan ke meja 3 untuk disuntik vaksinnya. Setelah disuntik vaksin, diarahkan ke meja 4 untuk dicatat pelayanan vaksinasinya dan dilakukan observasi selama 30 menit. Nah, aplikasi Pikar vaksinasi ini nanti terletak di mana? Aplikasi Pikar vaksinasi ada di meja 1A, 1B, meja 2, dan meja 4. Nah, Bapak Ibu nanti yang ditugaskan untuk melakukan pelayanan vaksinasi entah di meja 1A, atau meja 2, atau meja 1, atau meja 4. Nah, harapannya nanti bisa memperhatikan lebih mendetail ya Bapak Ibu, ketika saya paparan terkait meja-meja tersebut di slide selanjutnya. Nanti setelah slide ini, saya akan langsung spesifik detail terkait masing-masing meja tersebut. Oke, nah untuk alamat Pikar sendiri, Pikar vaksinasi ya, ini alamatnya adalah ini. Kemudian nanti hak aksesnya, username atau password untuk login menggunakan username dan passwordnya milik Vaskes. Saya kurang tahu, nanti di lokasi vaksinasi massal tepatnya Bapak Ibu menggunakan akun Pikar Vaskes mana, saya kurang tahu. Namun yang pastinya nanti akun ini atau informasi hak aksesnya nanti ini akan diberitahukan oleh Sudinkes atau Dinkes setempat. Karena memang yang berwenang menentukan adalah dari Sudinkes atau Dinkes setempat. Gitu. Oke. Nah, ini tadi yang saya jelaskan di kotak warna biru tadi. Meja 1A adalah meja registrasi sasaran, meja 1B adalah meja untuk verifikasi data sasaran, meja 2 screening, dan meja 4 adalah pencatatan pelayanan vaksin. Detailnya bagaimana saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini adalah meja 1A. Nah, jadi Bapak Ibu yang ditugaskan untuk di meja 1A, silakan memperhatikan secara detail di slide kali ini. Nah, kotak yang sebelah kiri ini adalah screenshot atau capture yang saya ambil dari juknis vaksinasi. Ini silakan baca secara detail, saya tidak akan membaca di sini, namun secara pikir, pastikan bahwa Bapak Ibu yang bertugas di meja 1A, nanti di aplikasi pikirnya usernya sudah sebagai petugas registrasi, karena memang meja 1A adalah meja registrasi ya Bapak Ibu. Kemudian nanti setelah dipastikan tugas registrasi, maka tugas di meja 1A itu sangat sederhana sekali, mudah sekali. Hanya sekedar menyebutkan NIK atau nomor tiket, setelah itu klik registrasi. Sudah sebatas itu saja, tidak ada yang lain. Nah, selain itu juga di meja 1A dapat melakukan edit nomor handphone sasaran. Oke, jadi mudah sekali ya Bapak Ibu di meja 1A. Nanti hanya sekedar input NIK ataupun nomor tiket. Konkretnya seperti di aplikasi Pikar, seperti ini. Nah, ini tampilan nanti di aplikasi Pikar. Nah, pastikan nanti petugas 1A di area sini, atas ini, sudah tertulis sebagai petugas registrasi ya Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti akan diminta untuk memilih apakah menginput nomor tiket atau berdasarkan NIK. Biasanya yang digunakan adalah NIK. Nah, nanti si sasaran kan hadir di meja 1 nih, sambil membawa KTP. Nah, masukkanlah NIK sesuai KTP tersebut. Kemudian klik cari. Setelah klik cari, maka akan muncul tampilan seperti ini. NIK-nya berapa, atas nama siapa, tanggal lahirnya berapa, dan nomor handphonenya berapa. Oke, jika nomor handphonenya masih salah, bisa diperbaiki dulu dengan cara nanti di area sebelah kanannya nomor handphone ini ada logo pensil kecil. Nanti bisa inputkan nomor HP yang baru. Setelah itu klik registrasi. Oke, itu adalah kondisi jika memang data-datanya sudah betul ya Bapak Ibu. Katakanlah misalkan begini, ketika dicari NIK-nya ternyata datanya nggak muncul. Atau datanya masih salah. Nah, ketika datanya masih salah, misalkan nomor namanya typo atau tanggal lahirnya masih salah, nah nanti sasaran bisa diarahkan ke meja 1B. Nah, kalau kondisi demikian, jangan diklik registrasi terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Jadi stop, kemudian sasaran diarahkan ke meja 1B untuk melakukan perbaikan data. Setelah data yang diperbaiki, maka bisa kembali lagi ke meja 1A, kemudian nanti dipanggil lagi NIK-nya. Pasti datanya sudah betul, habis itu klik registrasi. Oke, di registrasi, nanti setelah registrasi ya, nanti di area sini, nah, ini akan muncul tampilan seperti ini. Nomor tiketnya berapa, nama lengkapnya siapa, nomor handphone berapa, dan di sini statusnya adalah registrasi. Artinya apa? Berarti NIK tersebut sudah lolos dari meja 1 dan berhak menuju ke meja 2. Nah, kemudian sasaran sudah menuju ke meja 2 nih. Dilakukan screening.
Nah, sebelum ke meja 2, saya akan jelaskan terlebih dahulu terkait meja 1B atau meja verifikasi data sasaran. Nah, konkretnya apa yang terjadi di meja 1B nanti ada di kotak sebelah kiri nanti. Nah, namun di sisi picker, begini, untuk meja 1B, hak aksesnya itu adalah berbeda dengan hak akses nanti di petugas 1A, meja 2, dan meja 4. Karena dia loginnya sebagai petugas verifikasi data sasaran. Nah, apa yang bisa dilakukan di meja 1B? Meja 1B bisa melakukan ini, perbaikan data sasaran, dan juga bisa melakukan penambahan data sasaran. Nah, ada hal yang perlu saya sampaikan juga untuk Bapak Ibu semuanya, bahwa begini, aplikasi picker vaksinasi ini itu sejatinya ya tidak memiliki database dalam tanda kutip seperti Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena aplikasi picker ini membaca database yang ada di Peduli Lindungi. Database Peduli Lindungi ini adalah database yang berisi NIK yang sudah menjadi calon sasaran penerima vaksinasi COVID-19. Nah, aplikasi picker membaca database tersebut. Ada banyak kondisi yang dimana ketika NIK tersebut berhasil terpanggil di aplikasi picker, oh berarti NIK tersebut sudah masuk ke database-nya Peduli Lindungi, sehingga bisa muncul di aplikasi picker. Nah, kondisinya adalah ada beberapa data yang masih salah, contohnya namanya typo atau tanggal lahir yang salah, dan seterusnya. Nah, kondisi demikian itu bisa nanti perbaiki datanya di meja 1B. Atau katakanlah, ada sasaran yang ketika dipanggil meja 1A, tapi ternyata datanya nggak muncul. Artinya apa? Berarti artinya NIK tersebut belum masuk ke database-nya Peduli Lindungi, sehingga ketika dipanggil oleh picker nggak muncul datanya. Oke, nah itu bisa diatasi di meja 1B juga, karena di meja 1B bisa melakukan penambahan data sasaran. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, setelah datanya diperbaiki atau setelah datanya ditambahkan tadi, maka nanti akan keluar tuh format PDF berupa surat pernyataan yang nanti bisa ditandatangani oleh si sasaran itu sendiri dan petugas di meja 1B. Tampilannya bagaimana di aplikasi picker, tampilannya berikut. Ini dia. Nah, ini adalah petugas meja 1B, karena seperti ini, hanya menginputkan NIK dan captcha yang terlebih dahulu, kemudian klik cari. Nanti akan muncul datanya seperti ini. Nanti kalau misalkan konteksnya adalah perbaikan data, ya sudah tinggal diperbaiki datanya, maka nanti setelah selesai prosesnya, akan keluar tuh format PDF seperti ini, menampilkan data before after-nya. Data yang masih salah bagaimana, kemudian setelah diperbaiki itu bagaimana. Jadi before after-nya Bapak Ibu ya. Setelah itu, nanti sasaran tanda tangan di bawah, dan juga petugas meja 1B juga tanda tangan di area sini. Nah, ini adalah konteksnya jika dia melakukan perubahan data sasaran vaksinasi. Nah, bisa juga nanti konteksnya adalah penambahan data sasaran. Artinya adalah, berarti nanti yang keluar formulirnya adalah formulir pernyataan registrasi sasaran vaksinasi. Nah, nanti datanya muncul di sini semuanya, kemudian sasaran akan tanda tangan di sini, kemudian petugas tanda tangan di sini. Simpel ya, Bapak Ibu. Ini adalah tugas nanti di meja 1B. Cukup simpel juga tugasnya, tidak ada yang rumit, tidak ada yang sulit di sini. Oke. Nah, nanti setelah diperbaiki datanya atau setelah ditambahkan data di meja, sebagai sasaran vaksinasi COVID, maka nanti sasaran bisa kembali ke meja 1A, kemudian dilakukan registrasi di meja 1A dan bisa beralih ke meja 2. Gitu ya. Nah, lanjut di meja 2. Meja 2 adalah meja screening. Kotak sebelah kiri ini adalah konkretnya nanti yang akan terjadi di meja 2. Namun dari sisi ini tidak akan saya baca, silakan baca secara detail. Nah, namun konteksnya untuk di aplikasi picker, pastikan nanti Bapak Ibu yang bertugas di meja 2, di aplikasi picker, usernya sudah muncul sebagai tulisan petugas screening. Oke, kemudian ada tugas di meja 2 tuh hanya menginputkan screening yang dilakukan terhadap sasaran tersebut. Nah, screeningnya ada 15 pertanyaan, yang termasuk juga nanti ada nilai suhu dan tekanan darahnya, sistol diastolnya. Kemudian nanti secara otomatis sistem akan memberikan rekomendasi hasil screening ini sesuai dengan juknis vaksinasi yang terbaru. Namun, walaupun sistem memberikan rekomendasi, tapi keputusan final hasil screening tetap merupakan wewenang petugas. Misalkan seperti ini, katakanlah hasil screeningnya adalah, atau rekomendasi hasil screeningnya adalah tunda. Tapi ternyata petugas menilai bahwa sasaran tersebut baik-baik aja, sehat-sehat saja. Silahkan aja, nanti dipilih dapat diberikan vaksin. Nanti rekomendasi hasil screening itu ada 3 opsi. Dapat diberikan vaksin, tunda vaksinasi, atau tidak diberikan vaksin. Nah, keputusan finalnya ada di petugas meja 2. Bagaimana aplikasi picker-nya? Seperti ini. Nah, ini yang tadi saya sebutkan
Untuk petugas meja 2 pastikan di sini sudah tertulis sebagai petugas screening ya. Ini cara merubahnya dengan ini. Di sini kan ada tombol untuk drop down nih. Nah, ini nanti pilih dulu petugas screening, kemudian klik ubah user. Oke. Kemudian setelah ubah user, maka tampilan seperti ini nanti petugas meja 2. Cara mengoperasikan gimana? Ya sudah, tinggal klik nomor tiket yang ada di sini. Nanti akan muncul tuh datanya di sini, nomor tiketnya berapa dan namanya siapa, kemudian klik screening. Terus setelah klik screening akan muncul pop-up baru yang berisi 15 pertanyaan yang harus diisi oleh petugas di meja 2. Nah, isikanlah data-data semua yang ada di situ, isikanlah jawaban-jawaban dari semua pertanyaan screening yang ada di situ. Maka nanti sistem akan mengeluarkan rekomendasi semacam ini ya. Rekomendasinya adalah vaksinasi COVID-19 tidak diberikan. Nah, namun tidak lanjutnya atau keputusan finalnya tetap ada di tangan petugas. Petugas bebas mau memilih apa, tidak harus sesuai dengan kata-kata yang ada di sini. Maksudnya di sini walaupun rekomendasi tidak diberikan, tapi keputusan finalnya misalkan petugas memberikan dapat diberikan vaksin, ya sudah, ini tindak lanjutnya adalah dapat diberikan vaksin. Kemudian isi keterangan screening di sini, setelah itu klik simpan. Nah, ketika keputusannya adalah dapat diberikan vaksin, ya sudah, berarti sasaran dipersilakan menuju ke meja 3 untuk menyuntikkan vaksin. Tapi ketika tidak lanjutnya adalah tunda atau tidak diberikan, maka artinya sasaran ya stop di situ, sasaran bisa meninggalkan lokasi atau dipersilakan untuk pulang. Nah, katakanlah tadi sehat ya, bagus-bagus saja hasil screeningnya sehingga dapat diberikan vaksin, ya sudah, klik dapat diberikan vaksin, kemudian klik simpan. Setelah itu sasaran akan menuju ke meja 3, disuntik vaksin. Nah, ketika di meja 3 nanti, begini Bapak-Ibu, di meja 3 itu kan ada penyuntikan vaksin, tidak ada catatan aplikasi tikar di situ, namun nanti petugas di meja 3 itu akan memberikan kertas kecil atau memo yang berisikan nomor batch vaksin. Nah, kertas kecil ini kemudian akan diberikan kepada sasaran. Nah, sasaran nih akan membawa kertas kecil tersebut untuk diserahkan ke petugas meja 4. Kenapa dibutuhkan penginputan nomor batch vaksin? Karena memang nanti di meja 4 akan ada penginputan nomor batch vaksin ke aplikasi Piker. Nah, inilah meja 4. Pas sebelah kiri, ini adalah konkretnya nanti apa yang akan terjadi di meja 4. Namun untuk di Piker, pastikan nanti petugas meja 4, tulisannya di Piker sudah sebagai petugas observasi. Tugasnya apa di meja 4? Hanya sekedar menginputkan nama vaksin yang diberikan apa, nomor batch-nya berapa, dan keterangannya. Kemudian klik simpan. Oke, ya, di sini kan ada nomor batch vaksin ya. Nomor batch vaksin yang tadi ini dapat dari sasaran yang membawa kertas memo kecil yang diserahkan oleh petugas meja 3. Oke, Bapak Ibu, nomor batch vaksin ini didapat dari kertas memo kecil tersebut. Biasanya dalam satu layanan lokasi vaksinasi massal, biasanya ya nomor batch vaksinnya tuh sama semuanya, seragam. Jadi nggak terlalu masalah. Misalkan kalau ada yang nggak kebaca tulisannya apa atau angkanya berapa, biasanya ini sama dengan nomor batch vaksin yang sasaran sebelumnya. Biasanya gitu ya. Nah, itu nanti diinputkan ke aplikasi bikin nomor batch vaksinnya. Nah, setelah itu sasaran diarahkan untuk duduk di ruang tunggu untuk diobservasi selama 30 menit. Terus ini sesuai dengan juknis ya Bapak Ibu. Nah, setelah 30 menit, maka sasaran kembali lagi ke petugas meja 4 untuk diinputkan hasil observasinya apa. Apakah ada keluhan atau tidak. Biasanya sih tanpa keluhan. Nah, setelah dipilih tanpa keluhan, maka bisa di-print kartu vaksinasinya. Konkretnya bagaimana di meja 4 adalah seperti ini. Nah, ini adalah nanti di petugas meja 4. Pastikan nanti di area atas ini ya, ini tidak saya screenshot, tidak ke capture. Di sini nanti tulisannya sudah sebagai petugas observasi. Nah, yang di-input apa saja, ini yang di kotak tengah ini nanti. Vaksin yang diberikan apa, nomor batch vaksinnya berapa, dan tulis keterangan di sini. Keterangan biasanya tertulisnya seperti ini. Telah dilakukan penyuntikan pertama vaksin. Penyuntikan kedua akan dilaksanakan 2 minggu kemudian. Jadi seperti itu. Sebenarnya ini field keterangan ini bebas atau free text ya Bapak Ibu. Tidak ada patokan yang harus di-entry apa, karena dia sifatnya free text. Nah, setelah diisi semuanya, kemudian klik simpan. Sasaran diarahkan menunggu 30 menit, setelah 30 menit kembali lagi ke petugas meja 4 untuk diinputkan hasil observasinya nanti di sini. Klik tombol tersebut, kemudian nanti pilih apakah ada keluhan atau tidak. Setelah itu, nanti diklik lagi nomor tiketnya, maka kartu vaksinasi ini tombolnya dia akan aktif. Sehingga bisa di-print. Setelah di-print akan muncul tampilan seperti ini. Ini nanti kertas yang akan dibawa pulang oleh sasaran. Gitu Bapak Ibu. Ini juga simpel sekali ya, di meja 4 tidak ada yang sulit. Nanti setelah paparan melalui slide ini nanti saya akan lakukan simulasi terkait aplikasi
Ini adalah 5 poin yang penting untuk diketahui kita semuanya, bahwa nanti sebelum hari H, harapannya setiap sasaran vaksinasi itu telah mengecek dulu apakah NIK-nya masing-masing sudah terdaftar di Peduli Lindungi atau belum. Karena kenapa? Ya tadi karena saya jelaskan ya, aplikasi Pikir ini membaca database yang ada di Peduli Lindungi. Kalau NIK-nya Bapak Ibu sudah terdaftar di Peduli Lindungi, berarti artinya nanti ketika hari H, ketika dipanggil di aplikasi Pikir, pasti datanya sudah muncul. Tapi kalau belum terdaftar di Peduli Lindungi, biasanya nggak akan muncul tuh ketika datanya dipanggil di aplikasi Pikir. Oleh sebab itu, maka bisa diarahkan ke meja 1B untuk dimasukkan ke dalam database sasaran vaksinasi. Nah, kemudian untuk seluruh petugas diharapkan tidak salah input dalam sistem nanti, dalam aplikasi nanti, khususnya di hasil screening ini di meja 2 dan hasil observasi di meja 4. Nah, kemudian untuk tugas meja 1A, pastikan nomor handphone yang di-input itu sudah benar. Karena nomor handphone tersebut itu berkaitan dengan pengiriman SMS yang berisi link sertifikat vaksinasi. Jadi jangan sampai salah ya nomor handphone yang di-input. Karena biasanya setelah disebut vaksin, dalam tempo 1x24 jam akan menerima SMS. SMS tersebut berisi link sertifikat vaksinasi. Oke. Nah, kemudian nomor 4, apabila suatu NIK sudah terinput di meja 1, maka diupayakan untuk diinput tuntas sampai dengan meja 4. Jadi jangan sampai gantung di tengah-tengah. Oke, yang terakhir adalah apabila suatu NIK sudah terinput di meja 1-nya pada aplikasi Pikir Vaskes A atau akun Pikir Vaskes A, maka penginputan selanjutnya di penginputan meja 2 sampai 4 hanya bisa dilakukan input juga pada aplikasi Pikir akun Vaskes A tersebut. Jadi tidak bisa lintas Vaskes ya Bapak Ibu. Katakanlah di meja 1 adalah di akun Pikirnya Vaskes A, kemudian ternyata dia beralih ke meja 2-nya adalah meja 2 Pikirnya akun Vaskes B, maka ketika dicek di akun Pikirnya Vaskes B tersebut tidak akan muncul datanya. Ya karena sudah beda Vaskes. Nah, oleh karena itu ya pastikan ketika sudah diinput di Pikirnya Vaskes A, maka penginputan selanjutnya meja 2 sampai meja 4 hanya bisa diinput di Pikirnya Vaskes A. Ya. Demikian Bapak Ibu terkait aplikasi Pikir vaksinasi. Selanjutnya ini akan saya siapkan terlebih dahulu untuk simulasi aplikasi Pikir vaksinasinya. Baik, sebentar. Sambil menunggu, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya, satu pertanyaan saja ya. Dipersilakan. Oke, kalau tidak ada ya sudah, tidak apa-apa. Tanya. Halo Pak, izin bertanya. Ya, saya dari KPPU Pak, mau bertanya dari voting petugas yang sebanyak itu, misalnya di meja 4 Pak, apakah semuanya itu atau ada pembagian tugasnya masing-masing di meja 4 atau semua sebagai admin? Terima kasih. Aduh, maaf Pak, suara tadi tidak terdengar jelas karena ramai ya di situ ya, jadi suara yang masuk nggak jelas. Bentar. Saya mau tanya Pak, voting petugas sebanyak itu Pak, misalnya di meja 4 sekian orang. Nanti pembagiannya itu seperti apa Pak? Apakah semuanya melakukan tadi yang Bapak paparkan atau ada pembagian tertentu Pak di meja 4 khususnya? Terima kasih. Kalau di meja 4 ya pastinya begini ya, masing-masing meja akan dapat tugasnya. Nanti mungkin konkretnya petugasnya pembagian sebagaimana itu nanti ketika direseksi. Biasanya kan kalau 1 hari sebelum hari ya kan ada peninjauan tuh, baik itu nanti tim dari Kemenkes, tim dari Sudinkes ataupun tim dari Vaskesnya sendiri sama panitia lokalnya ya. Nah, nanti kan sama-sama ninjau lokasinya tuh. Nah, di situ kan nanti akan ada penjelasan tuh biasanya dari tim Sudinkesnya atau dari tim dari Kemenkesnya. Ini siapa nih? Akan ada berapa orang untuk di meja 1, ada berapa orang di meja 2 dan seterusnya. Begitu sih Pak, umumnya seperti itu yang terjadi di lapangan nantinya. Prinsipnya adalah begini, kalau dari kami, dari BPJS kan hanya menyiapkan aplikasinya ya, terkait nanti teknis di lapangan bagaimana, itu nanti diserahkan ke panitia, berkoordinasi dengan tim Vaskes atau tim Sudinkes tempat. Karena biasanya ya tim Sudinkes atau tim Vaskes tersebut itu sudah berpengalaman. Jadi mereka sudah tahu tuh apa yang harus disiapkan di tiap meja, berapa orang yang harus ditempatkan di setiap meja, mengacu kepada jumlah sasaran yang akan divaksinasi di hari tersebut. Itu pasti sudah berpengalaman tuh nanti tim Sudinkes atau tim Vaskesnya. Begitu Pak.
Izin bertanya, Pak Iwayu. Izin Pak, untuk pertanyaan selanjutnya nanti bisa di sesi selanjutnya Pak. Ini saya akan simulasi terlebih dahulu. Nanti setelah itu kita bisa tanya jawab lebih detail. Oke? Izin bertanya, Pak Bayu. Iya Pak, untuk pertanyaan selanjutnya nanti ya Pak, di sesi selanjutnya ya Pak. Ini nanti saya simulasi terlebih dahulu. Kemudian nanti tanya jawab bisa dilakukan di sesi setelah saya simulasikan ini. Begitu ya Pak? Baik. Di sini simulasi, saya akan login terlebih dahulu sebagai petugas meja 1B, karena ini ceritanya ya. Ceritanya ada sasaran yang sudah menuju ke meja 1A, tapi ternyata nomor NIK-nya itu tidak muncul di meja 1A, sehingga sasaran diarahkan ke meja 1B untuk didaftarkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19. Kalau mohon izin sebentar Bapak Ibu, saya mau mengecas laptop saya sebentar. Oke, ini saya sudah berhasil login ya Bapak Ibu. Ini adalah tampilan home-nya dari aplikasi Pintar Vaksinasi. Di sini saya sudah login sebagai petugas meja 1B atau petugas verifikasi data sasaran. Bisa terlihat di sebelah kanan atas, ini saya login sebagai Saiful Anwar. Saya adalah petugas verifikasi data sasaran di meja 1B. Nah, ini adalah cara penggunaan di meja 1B. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, saya akan menginputkan suatu NIK untuk didaftarkan sebagai sasaran penerima vaksin. Oke, saya sudah masukkan NIK-nya, jangan lupa inputkan dulu captcha-nya, kemudian klik cari. Nah, di sini konteksnya berarti, oh ya begini Bapak Ibu, untuk meja 1B ini tadi, ketika suatu NIK dipanggil, nah ini kan saya konteksnya menambahkan sasaran baru ya, karena dia sejatinya belum terdaftar tuh di database Peduli Lindungi. Saya akan menambahkan NIK ini sebagai penerima vaksin. Oke, nah kalau nanti realnya di area production, database NIK ini tadi akan membaca database master file JKN atau adalah master file-nya peserta BPJS Kesehatan. Ketika nanti NIK tersebut sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan, maka nanti otomatis nih nama lengkapnya itu akan sudah terisi, tanggal lahirnya terisi, alamat sudah terisi. Namun ketika nanti sudah dipanggil tapi ternyata datanya nggak muncul, berarti artinya NIK tersebut belum menjadi peserta BPJS Kesehatan. Namun itu tidak masalah ya Bapak Ibu. Itu bukan suatu isu. Karena kalau memang belum muncul datanya, ya sudah, nanti bisa diinput secara manual data-datanya tersebut. Pastikan data yang input sudah sesuai dengan data yang sebenarnya. Oke, nah di sini saya akan mensimulasikan nama lengkap, misalkan Johan ya. Johan, handphonenya saya inputkan bebas. Oke, profesinya misalkan sebagai pemerintah. Nah, kalau untuk ingin melihat referensinya Bapak Ibu, klik persen 3 kali, nanti klik cari, nanti akan muncul semua referensi terkait profesi tersebut. Nah, misalkan dia adalah pemerintah ya, klik ke pemerintah, kemudian inputkan tanggal lahirnya, misalkan dia kelahiran tahun 1945, tanggal 1 Maret 1945, tulis kelamin laki-laki, masukkan alamat domisilinya, misalkan alamat domisilinya adalah Jalan dan Selatan, itu contoh saja. Itu klik centang di sini, pastikan data ini sudah benar semuanya, kemudian klik simpan. Akan muncul notifikasi seperti ini. Apakah Anda yakin data itu sudah benar dan seterusnya? Ketika sudah benar, maka klik ya. Nah, setelah itu nanti akan diminta untuk melakukan pencetakan surat pernyataan. Klik ya. Nah, akan muncul format PDF seperti ini. Nah, tampil ya Bapak Ibu. Karena ini konteksnya adalah penambahan data sasaran, maka di sini adalah formulir pernyataan registrasi secara vaksinasi COVID-19 atas nama Johan tadi, NIK-nya ini, dan seterusnya. Oke, ini ada nomor tiketnya juga. Nanti Johan tanda tangan di sebelah kanan, petugas tanda tangan di sebelah kiri. Setelah itu di atas ini diserahkan ke petugas di meja 1A.
Oke, begitu Bapak Ibu. Mudah sekali di meja 1B. Saya kembali ke aplikasi pikirnya. Karena itu sudah tuntas ya Bapak Ibu, jadi saya logout lagi aja dari petugas meja 1B. Kemudian saya akan login dari petugas meja 1A. Oke, saya sudah berhasil login. Nah, ini tampilan home-nya. Nah, untuk pencatatan pelayanan vaksin nanti, itu menunya ada di sini ya Bapak Ibu. Pilih menu entry vaksinasi, kemudian pilih menu yang kedua. Submenu yang kedua, pencatatan pelaksanaan vaksin. Klik ini. Kalau yang pencatatan pelaksanaan vaksin manual ini, untuk pencatatan pelaksanaan vaksin yang backdate atau yang telah lalu. Kalau di hari yang sama, katakanlah sekarang 10 Maret nih, dan yang tersebut dilakukan 10 Maret, ya sudah berarti menggunakan menu yang kedua ini tadi. Karena kalau yang manual ini artinya adalah untuk pencatatan pelayanan vaksin yang telah dilaksanakan kemarin-kemarin, mencapai 120 hari yang lalu, artinya 4 bulan yang lalu. Oke, saya coba yang di sini pencatatan pelaksanaan vaksin. Nah, secara default pertama kali keluar, saya lagi. Oke, saya sudah berhasil login. Nah, saya pilih pencatatan pelaksanaan vaksin. Oke. Nah, secara default pertama kali ini akan menggunakan user petugas meja 1 atau petugas pendaftaran. Nah, jadi pastikan nanti Bapak Ibu yang bertugas di meja 1 di sini sudah tertulis sebagai petugas pendaftaran ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, petugas meja 1 itu hanya sekedar menginputkan nomor tiket atau NIK tadi. Jadi kan sudah kita mendaftarkan atas nama Johan ya. Saya akan memasukkan NIK dia, kemudian klik cari. Nah, maka akan muncul nama Johan di sini, tanggal lahirnya sekian, dan nomor handphonenya sekian. Nah, ini tadi saya bilang kalau mau edit nomor handphone ya, pastikan nomor handphonenya sudah benar yang diinput. Kalau mau diedit, klik logo cancel di sini, kemudian inputkan nomor handphone yang baru, kemudian klik submit. Oke, setelah datanya pastikan benar semuanya, nanti bisa klik registrasi. Tapi kalau ternyata datanya salah ya, misalkan katakanlah tanggal lahirnya salah, atau nama lengkapnya salah, nah nanti jangan diklik dulu registrasinya, arahkan sasaran ini atau si Johan ini ke meja 1B tadi untuk diperbaiki datanya. Setelah perbaiki datanya, Johan kembali lagi ke meja 1A, dipanggil lagi NIK-nya, maka di sini nanti akan sudah muncul data yang benar, data yang betul. Nah, setelah betul, maka klik registrasi. Karena muncul notifikasi seperti ini. Karena ini di inputnya 10 Maret ya, maka sistem akan menganggap bahwa Johan pada tanggal 10 Maret ini akan tercatat sebagai pencatatan pelaksanaan vaksin yang pertama atau penyuntikan yang pertama. Di sini tertulis ya, apabila saat ini vaksin yang pertama, maka pada tanggal tersebut atau 10 Maret ini mempengaruhi pelaksanaan jadwal vaksin berikutnya. Karena kalau Johan nanti akan dijadwalkan vaksinasi kedua 14 hari kemudian. Nah, jika datanya sudah betul, apakah Anda yakin, maka jawab ya. Nah, di sini akan muncul datanya si Johan. Ini nama lengkapnya Johan dengan nomor handphone sekian. Di sini statusnya registrasi. Artinya apa? Artinya dia sudah diinput di meja 1 dan dia berhak menuju ke meja 2. Oke, terkait meja 1A, ada yang mau ditanyakan? Supaya nanti kita diskusinya lebih enak. Silakan kalau mau ada yang bertanya terkait meja 1A. Simpel sekali Bapak Ibu di sini ya meja 1A ya, tidak ada yang sulit. Tidak ada yang bertanya ya. Karena memang cukup mudah di meja 1A, tidak ada yang sulit, hanya sekedar menginputkan NIK ataupun nomor tiket. Terima kasih. Izin bertanya Pak Bayu. Ya, silakan Ibu. Pak, saya Yunita dari Kementerian Komunikasi. Sedikit mau menanyakan, kemarin kami sudah melaksanakan vaksinasi untuk beberapa pegawai, memang belum semua. Nah, yang terjadi vaksinasi kedua itu ketika kita melakukan registrasi ada 5 nama yang keterangannya gagal registrasi. Itu gimana ya solusinya? Karena datanya tidak ditemukan juga.
Padahal itu yang dilakukan adalah vaksinasi tahap kedua gitu. Notifikasi yang muncul di aplikasinya apa ya Bu? Ingat nggak Bu? Data tidak ditemukan. Data tidak ditemukan. Iya. Oh, oke. Nah, sebenarnya begini Bapak Ibu. Di sini tuh ada aplikasi Picard, ini BJ1A ya. Ini ada fitur 3 titik ini tadi, ini bisa diklik. Kemudian kita bisa ngecek nih riwayatnya pelaksanaan vaksinasi atas NIK tersebut. Kemudian klik cari. Nah, ini karena aplikasi develop ya Bapak Ibu. Nanti kalau di area production nanti ini bisa digunakan fitur ini untuk klik cari. Nah, begini Bapak Ibu, tadi terkait yang disampaikan oleh Ibu dari Kementerian Kominfo, untuk kondisi tersebut, ini Bu, sejatinya ya Bu, sejatinya ketika aplikasi Picard sudah melakukan pencatatan pelaksanaan vaksin yang pertama, maka data tersebut akan dikirimkan balik ke database-nya Peduli Lindungi. Seharusnya data di Peduli Lindungi ini nanti akan terupdate Bu, bahwa NIK tersebut telah dilakukan vaksinasi yang pertama. Dan secara otomatis, keesokan harinya, sistem di Peduli Lindungi akan melakukan generate tiket yang baru untuk pelaksanaan vaksinasi yang kedua. Jika proses ini berhasil, maka nanti ketika pelaksanaan vaksinasi yang kedua, ketika NIK itu dipanggil lagi, maka akan muncul datanya. Berarti artinya data tersebut sudah berhasil diupdate, sudah berhasil dibuatkan tiket yang baru oleh sistem Peduli Lindungi, sehingga bisa berhasil dipanggil oleh aplikasi Picard. Nah, untuk kondisi yang tadi diceritakan oleh Ibu, ya berarti bisa jadi memang dari sistemnya Peduli Lindungi belum melakukan generate atau belum menerbitkan tiket yang baru, Bu. Sehingga ketika di aplikasi Picard akan mengenali seolah-olah bahwa data tersebut akan melakukan vaksinasi yang pertama, tidak melakukan vaksinasi yang kedua. Nah, solusinya bagaimana? Ini sebenarnya ya solusinya adalah seharusnya sistem di Peduli Lindungi akan menerbitkan tiket yang baru, Bapak Ibu. Namun memang sampai saat ini ya belum ada pihak yang bisa ditelepon secara langsung terkait hal ini. Maksudnya begini, kalau dari BPJS kan biasanya kan ada tim dari kami ya yang hadir ke lapangan, nanti bisa ditanyakan lebih lanjutnya. Untuk dari PL itu biasanya nanti diarahkan untuk telepon ke 119. Tapi itu pun setahu saya juga hanya sebatas menerima keluhan tersebut, belum bisa langsung menindaklanjuti terkait kendala tersebut. Jadi ya pada akhirnya nanti di lapangan ya sudah sasaran tersebut tetap akan divaksin, tetap disuntik dulu, namun catatannya dilakukan secara manual, tidak diinputkan ke dalam sistem terlebih dahulu. Begitu Bu palingan Bu. Ya baik Pak Bayu, terima kasih. Ya sama-sama. Oke, saya lanjut ya ke meja 2. Sudah cukup ya meja 1A, tidak ada yang ditanya lagi karena cukup simpel meja 1A. Izin bertanya Pak. Halo Pak. Silakan. Siapa nih? Pak Bayu. Pak, izin bertanya Pak. Silakan dari Puskesmas 9, silakan. Iya. Ini Pak, kemarin kan ada dari meja 1, tim saya tuh ada kesalahan penginputan nomor handphone. Nah, masalahnya apakah bisa diubah setelah di screening, Pak? Oke. Nomor handphonenya bisa diubah setelah di screening. Ya, baik Pak. Nah, terkait nomor handphone begini Bapak Ibu. Jadi pada dasarnya aplikasi Picard ini tadi itu bisa melakukan edit jika NIK tersebut belum diinput ke aplikasi Picard ya Bapak Ibu. Namun ketika sudah diinput aplikasi Picard, sudah terlanjur diinput aplikasi Picard, maka aplikasi Picard tidak bisa lagi melakukan edit data. Karena kenapa? Karena data tersebut sudah lari atau sudah dikirim ke database Peduli Lindungi yang dikelola oleh KPCPEN. Nah, jadi seharusnya tim dari KPCPEN ya yang bisa melakukan perubahan-perubahan tersebut. Tapi setahu saya memang sampai saat ini belum ada tools, belum ada channel, belum ada apapun itu yang bisa melakukan perubahan data ketika data tersebut sudah masuk ke database KPCPEN. Namun untuk nomor handphone, ini setahu saya juga ya Bapak Ibu, ketika nomor handphonenya salah dan sudah terlanjur terkirim ke database KPCPEN, maka bisa menghubungi 119 untuk dilakukan perubahan data nomor handphone tersebut. Nah, jadi tadi untuk kasusnya Bapak tadi dari Puskesmas 9, mungkin bisa menghubungi Pak 119 untuk dilakukan perubahan data nomor handphone tadi.
Namun untuk data yang lain, setahu saya belum ada. Kalau nomor handphone bisa ke 19. Setahu saya Pak, nanti bisa dicoba dulu Pak. Itu Pak, terima kasih Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Baik, cukup ya Bapak Ibu. Izin Pak Bayu bertanya. Satu lagi silakan. Pak Bayu, ini ingin bertanya Pak, saya Sri Marian dari BNN. Untuk data yang misalnya salah sasaran di meja A, kemudian kan diarahkan ke meja B, 1B maksudnya. Iya. Apakah di meja 1A itu sendiri bisa buka layanan untuk sasaran yang baru? Atau harus menunggu dulu yang sasaran yang pertama yang kita arahkan ke 1B? Kemudian pertanyaan kedua, jika pada saat dia di meja 1A itu udah selesai dan dia diarahkan ke meja 2 ternyata kurang layak karena masalah kesehatan. Berarti kan dipending ya Pak ya? Berarti kan dipending. Ya, kemudian pada saat yang berikutnya, berarti kan dia sudah terdata di meja 1 ya Pak ya? Iya. Berarti kan sudah terdata. Apakah nanti dia tetap didata lagi di meja 1 atau gimana Pak proses penanganannya? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu pertanyaannya. Baik, untuk pertanyaan pertama, jadi konteksnya begini Bu, jika ada sasaran yang sudah menuju meja 1A, tapi ternyata datanya salah ya sudah, kan jangan diregistrasi dulu ya, sasaran diarahkan dulu ke meja 1B, betul ya? Nah, di meja 1B pun nanti perbaiki datanya. Nah, di posisi inilah, ya sudah, kalau mau ada sasaran selanjutnya yang mau dilayani, langsung aja, nggak apa-apa. Tidak perlu menunggu 1B-nya, tidak perlu menunggu sasaran yang awal tadi tuntas di meja 1B. Jadi langsung dihapus lagi, NIK-nya di meja 1A, diinputkan lagi NIK yang baru, kemudian klik cari. Maka langsung layanilah peserta yang ada saat itu juga. Begitu Bu, terus, pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, tadi terkait katakanlah screening-nya tunda ya. Nah, terkait screening-nya tunda, nah pada dasarnya begini Bapak Ibu, ya sudah berarti ketika hari tersebut sasaran tunda ya, dan bisa dipersilakan untuk pulang atau meninggalkan lokasi vaksinasi. Nah, nanti ketika hari hanya lagi dia mau divaksin, katakanlah badannya sudah sehat, dia mau divaksin lagi, ya tetap dia diarahkan untuk meja 1A lagi. Sesuai alur yang normal, alur yang sebenarnya. Jadi tidak bisa lanjut atau langsung ke meja 1 ke meja 2 itu enggak. Dia tetap harus mulai dari meja 1A lagi. Mulai dari awal lagi. Gitu, Bu. Baik, Pak, terima kasih. Ya, baik. Saya rasa cukup ya Bapak Ibu di meja 1A. Oke, selanjutnya. Bertanya, Pak. Oke, terakhir ya Bapak Ibu dari PKN Benteng, silakan. PKN Benteng, ya Pak. Saya menanyakan untuk meja 1. Berarti kalau datanya istilahnya tidak masuk ke piker, berarti dipindahkan ke meja 1B. Untuk meja 1B itu aplikasinya username-nya sama apa tidak Pak? Apa beda sama meja 1A? Untuk perbaikan data. Ya, untuk memasukkan data. Ya, untuk meja 1B, seperti yang tadi saya paparkan di slide Bu, itu username-nya beda Bu. Karena kalau meja 1B sebagai petugas verifikasi data sasaran. Berarti username-nya itu yang dari SISDMK itu ya Pak ya? Waduh. Kita minta dari bukan, apa Bu. KPCN itu apa? Bukan, itu nanti dari Sudinkes Bu yang membuatkan Bu. Dari Dinkes masing-masing. Kan nanti kan yang membuatkan akses tersebut kan dari Dinkesnya masing-masing Bu. Baik itu gitu ya. vaksinasi ataupun petugas verifikasi data sasaran. Begitu Bu. Berarti tidak ada sistem manual ya Pak ya? Karena sebelumnya kami kan pelaksanaan kalau data itu tidak masuk ke piker, kami sistemnya manual Pak. Iya. Iya, seharusnya memang dibuatkan dulu Bu. Dimasukkan dulu. Begitu. Berarti hari itu pas pelaksanaan datanya berarti harus sudah masuk ke piker semua ya Pak ya? Kalau kendalanya di di sinyal Pak gimana Pak? Karena kami kan di kampung gitu. Kadang kan kendalanya di sinyal kalau turun-turun ke desa itu untuk pelaksanaan publik ini. Kalau terkait itu Bu ya sesuai dengan Juknis bahwa ya untuk sementara pelayanannya dilaksanakan secara manual Bu. Maksudnya pencatatannya. Iya pencatatannya ya Pak ya. Iya, berarti baru nanti kalau misalnya sudah ini bisa datanya dimasukkan ke piker ya Pak. Betul Bu. Oh iya. Terima kasih Pak. Untuk di meja 2 nih Pak izin bertanya lagi. Karena kan sebelumnya kan kalau misalnya sudah masuk di terdaftar di piker terus udah gitu tunda, apakah tunda itu bisa dirubah apa tidak Pak? Karena sebelumnya kami itu kalau sudah tunda itu tidak bisa dirubah lagi Pak. Ya, izin Bu untuk meja 2 nanti ketika saya jelaskan meja 2 ya Bu. Oh iya, terima kasih. Terima kasih ya Pak. Meja 1 ya Pak. Iya, sama-sama terima kasih. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu. Izin Pak Bayu. Silakan. Izin Pak Bayu. Iya Ibu Rita. Iya, saya Rita dari Kemenkes Pak. Saya mau menanyakan gini Pak, misalnya di suatu kementerian atau lembaga kita menggunakan pikernya Fatmawati. Ya. Halo?
ya, Ya. menggunakan Pikernya Fatmawati. Berarti kita masuk login menggunakan Fatmawati ya. Betul. Kemudian di Fatmawati juga melakukan penyuntikan vaksin juga melalui login yang sama. Nah, Ya. itu data itu masuk ke kita apa enggak ya, Pak? Iya. Iya, Bu. Jadi terhitung semuanya ya, Pak, yang masuk vaksin di Fatmawati dan vaksin di kementerian lembaga itu menyatu gitu ya, Pak? Iya. Nanti sama-sama akan tercatat sebagai pelayanan vaksinasi di Fatmawati. Oh, gitu. Terus Pak Bayu, ini yang terkait kartu vaksin, Pak. Di bawahnya tertera kan ada kalau jika terjadi indikasi setelah vaksin itu bisa menghubungi dokter ini. Itu bisa ditambah apa dirubah nggak, Pak? Setahu saya bisa dirubah, Bu, tapi itu dirubahnya melalui Pikernya user Dinkes, Bu. Jadi Dinkes nanti yang bisa melakukan perubahan. Itu boleh lebih dari satu ya, Pak ya? Apanya nih? Untuk dokter yang dihubunginya. Berita untuk yang pelaporan KIPI itu sudah dikoordinasikan oleh Vaskesnya. Jadi misalnya akun Piker yang digunakan Puskesmas Gambir, maka itu akan merujuknya ke Puskesmas Gambir untuk pelaporan KIPI-nya. Karena data laporannya nanti akan masuk ke Puskesmas Gambir. Jadi kalau bisa dokternya itu adalah atau Vaskesnya adalah Vaskes yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan ini. Gitu Bu Rita. Iya, dokternya boleh lebih dari satu nggak ya, Bu? PIC untuk pelaporan KIPI harusnya sudah ditunjuk beserta nomornya. Iya. Jadi tidak sembarang dokter yang bisa dicantumkan ya, tapi harusnya sudah nomor dari Vaskesnya yang itu memang ditunjuk, nomor itu ditunjuk untuk menerima laporan KIPI. Gitu. Oke, baik Bu. Makasih Bu infonya. Baik, terima kasih Bu Gita. Baik, saya lanjutkan ya Bapak Ibu ke meja 2. Nah, ini tadi sudah tuntas ya, saya menginputkan atas nama Johan ini tadi. Nah, untuk meja 2 itu begini. Di meja 2 pastikan sini sudah dirubah menjadi petugas screening. Nah, pastikan sudah diklik ubah user ya Bapak Ibu, karena kalau dibiarkan seperti ini ya tampilannya nggak akan berubah. Ya kan, tadi kan awalnya begini nih. Ya, kemudian saya pilih jadi petugas screening. Nah, ini nggak akan berubah. Awalnya begini, nah pilih petugas screening, kemudian klik ubah user. Ada muncul notifikasi seperti ini, klik ya. Nah, ini adalah user di petugas meja 2. Nah, di sini sudah tertulis nih sebagai petugas screening. Karena kan meja 2 sebagai petugas screening ya, atau meja screening ya. Nah, caranya gimana meja 2? Ini. Klik dulu nomor tiketnya si Johan. Maka akan muncul nomor tiketnya Johan sama nama Johan di sini. Kemudian klik screening. Nah, kita akan diminta untuk menginput hasil screening dari si Johan tersebut. Suhunya berapa? Katakanlah 36,5. Nah, untuk penggunaan koma hanya pakai titik ya Bapak Ibu, tidak bisa pakai koma. Pakainya titik, kemudian sistolnya adalah katakanlah normal, 180. Kemudian inputkanlah semua hasil pertanyaan dari pertanyaan screening tadi. Nah, ini sesuai dengan yang di jenis vaksinasi ya Bapak Ibu ya. Kita jawab tidak semua. Oke, nah untuk pertanyaan terakhir, ini kan sebenarnya kan pertanyaan untuk lansia atau usia 60 tahun ke atas. Berhubung tadi si Johan dari kelahiran 85, jadi dia umurnya belum 60 tahun, maka otomatis untuk 15, ini jawabannya di disable. Johan tidak bisa melakukan jawaban. Nah, kemudian klik submit. Nah, maka secara otomatis sistem akan memberikan rekomendasi nih Bapak Ibu. Katakanlah vaksinasi COVID-19 ditunda sampai kondisi stabil, atau vaksinasi ditunda. Itu ya Bapak Ibu. Nah, namun seperti tadi saya jelaskan bahwa kewenangan tidak lanjut itu sepenuhnya ada di petugas meja 2. Di sini sudah tertulis, keputusan atau kewenangan dalam penentuan tidak lanjut hasil screening sepenuhnya menjadi wewenang petugas screening. Keputusan tersebut tidak harus sesuai dengan rekomendasi di atas. Oke, jadi katakanlah saya petugas meja 2, misalkan tadi ya, yang tadi Ibu tanyakan dari Bu Rita kalau nggak salah ya. Katakanlah vaksinasi ditunda. Ini, katakanlah kenapa ditunda? Karena sasaran merasa tidak seperti itu ya. Ini sifatnya free text Bapak Ibu untuk keterangan, tidak patokan khusus. Kemudian klik simpan. Nah, sebenarnya saat ini sudah selesai. Tahapnya ini selesai, maka Johan bisa pulang. Namun katakanlah tadi ya, salah input atau salah pilih, harusnya kan vaksinnya dapat diberikan, tapi yang terpilih malah vaksinasi ditunda. Cara merubahnya bagaimana? Begini caranya. Klik screening ini, akan muncul form screeningnya,
scroll mentok ke bawah. Nah, pertanyaan screening memang tidak bisa diedit lagi ya Bapak Ibu, tidak bisa dirubah-rubah lagi. Nah, namun tidak lanjutnya bisa kita rubah. Awalnya dia ditunda, maka akan dirubah menjadi dapat diberikan vaksin. Oke. Nah, ya udah, keterangannya bisa disesuaikan juga. Dapat. Nah, pastikan melakukan perbaikan data ini di hari yang sama ya Bapak Ibu. Maksudnya ya untuk mempermudah kita aja, supaya nanti di kemudian hari nggak perlu lagi ubah datanya. Katakan tadi adalah salah pilih atau salah klik, ya sudah langsung diperbaiki saat itu juga. Oke, nah, kemudian klik simpan. Akan muncul notifikasi seperti ini, maka klik ya. Nah, di sini statusnya dia berubah, Johar menjadi statusnya dapat diberikan vaksin. Nah, setelah begini artinya apa? Artinya berarti Johan lolos dari screening dan dia berhak menuju ke meja 3 untuk disuntik vaksin. Simpel juga ya Bapak Ibu ya, itu tugas meja 2, tidak ada yang rumit, tidak ada yang sulit, sangat simpel sekali di aplikasi Picker ini tadi. Oke, terkait meja 2, bagi Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Izin bertanya Pak Bayu. Iya, silakan. Jadi kalau mau lihat tadi yang disampaikan Pak Bayu, artinya satu user itu dia bisa berubah-berubah role-nya ya Pak Bayu ya? Iya, bisa Pak. Nah sekarang pertanyaan saya, apakah satu user itu dia bisa dipakai di beberapa misi, misalnya Pak Bayu? Jadi misalnya pada saat yang bersamaan, jadi kalau misalnya kita punya 5 PC gitu, itu dengan menggunakan satu user itu, apakah bisa dalam waktu bersamaan itu kita menggunakan user sama gitu untuk 5 PC tersebut? Bisa Pak, bisa. Ya, bisa. Berarti bisa multi session ya istilahnya Pak Bayu ya? Iya, bisa Pak. Satu user bisa digunakan secara bersamaan di banyak PC. PC ya? Ya, sebenarnya tidak harus PC ya. Bisa dia itu laptop, atau handphone, atau tablet bahkan itu bisa. Selama dia ada browsernya dan ada koneksi internet itu bisa. Karena aplikasi vaksinasi ini dia basisnya adalah web-based. Berikutnya Pak Bayu, apakah nanti kalau misalnya dia di PCR role-nya adalah sebagai menerima PCP tugas screening, itu harus sama nggak semua PC role-nya itu? Tidak, ya sudah. Ya berarti yang PC di meja 1A tadi sebagai petugas pendaftaran, untuk yang PC di meja 2 ya sebagai petugas screening, begitu Pak. Walaupun user yang sama ya? Iya, bisa. Yang role yang berbeda ya? Iya, betul, bisa seperti itu Pak. Ya, izin Pak Bayu menambahkan. Silakan. Jadi teman-teman begini, kalau misalkan ya dalam satu KL kita punya katakanlah ada 8 tim. 8 tim itu artinya 8 meja 1, kemudian 8 meja 2 atau bisa lebih ya. Pokoknya ada 8 lah, 8 tim. Nah, misalkan kita menggunakan 2 akun Picker ya. Nah, untuk yang sasaran yang menggunakan akun Picker 1 ya, itu dia harus sejalur. Jadi misalkan di meja 1 dia pakai akun Picker A. Di meja 2 dia harus di akun Picker A juga. Jadi dia satu jalur gitu, satu line. Nah, untuk yang akun Picker B, ya tetap dia harus pakai jalurnya akun Picker B. Nggak bisa zigzag. Misalkan di meja 1 saya pakai akun Picker A, nanti di meja 2 saya mau pakai akun Picker B, itu nggak bisa. Nggak akan nyambung datanya gitu ya. Jadi harus satu line dengan akun Picker-nya gitu. Clear ya? Oke, silakan Pak Bayu. Baik, terima kasih Bu Wita. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi terkait meja 2? Bayu, tanya Pak Bayu. Silakan. Pak Bayu, ini berarti sasaran vaksin ini harus datang semua, walaupun nanti keadaan waktu hari hanya itu memang dia punya komorbid atau punya lagi sedang hamil besar, itu tetap harus datang ya untuk input data ya? Kalau diwajibkan datang atau tidak itu sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya itu kewenangan dari panitia lokal sih Bu, maksudnya dari penyelenggara vaksinasi massal tersebut. Kalau logika saya ya Pak, ketika ada orang jelas-jelas dia misalkan sedang sakit dan tidak mungkin divaksin saat itu juga, ya kalau saya sebagai panitia sebaiknya ya sudah, kalau dia pun datang kan tidak akan divaksin nih. Iya. Tidak perlu hadir. Oh. Itu sih kalau menurut saya Pak. Tapi balik lagi nanti dari kebijakan dari penyelenggara di lokasi vaksinasi massal tersebut itu bagaimana.
Berarti nanti ada penjadwalan ulang untuk vaksinasi yang belum tervaksin ya, sasaran yang belum tervaksin ya? Iya, betul. Baik, makasih Pak Bayu. Sama-sama Pak. Ya, silakan yang Ya, lain. mohon izin Pak Bayu Silakan, menambahkan ya, ini kan vaksinasi berbasis instansi. Ya, jadi jadwalnya memang sudah dibuatkan jadwalnya sedemikian rupa. Jadi kalau misalkan pada dosis pertama dia tunda, ya, dia itu bisa datang pada hari berikutnya ketika masih berlangsung, atau dia bisa datang pada sesi dosis kedua. Kalau misalkan dua-dua nggak bisa juga karena ditunda lagi. Screening pertama ditunda, screening kedua ditunda, dia harus kontrol dulu komorbidnya, dan udah nggak ada lagi jadwal di KL tersebut, dia bisa lakukan di vaskes terdekat sepanjang datanya sudah masuk ke dalam sistem. Itu clear ya? Oke, silakan Pak Bayu. Baik, terima kasih. Bu, yang lain ada yang mau tanyakan terkait aplikasi Piker Meja 2? Izin Pak Bayu mau Silakan. bertanya terkait dengan user aplikasi akun itu per meja itu diberikan dari mana ya Pak? Terima kasih. Dari Sudinkesnya nanti Pak, biasanya dari Dinkes tempat, karena kan Dinkes yang akan menentukan tuh. Oh, jadi kita tidak tinggal menunggu pelaksana aja ya kita ya? Iya. Oh ya, terima kasih. Mohon izin bertanya Pak, Ya. Jen dari SKK. Gini Pak, dari instansi kami ini kan diberikan beberapa username dan password ya. Tapi setelah kami cek, tampilannya semua ini sama petugas sasaran vaksin. Jadi kita tidak bisa memilih pilihan yang lain. Maksudnya? Jadi username dan password yang sudah diberikan di instansi kami ini ada 5 yang terdaftar. Nah, semua tampilannya itu sama petugas sasaran vaksin. Jadi kita tidak bisa memilih ada tampilan yang lain, misalnya petugas screening atau yang lain, Pak. Jadi tampilannya semuanya sama. Oke. Ya, saya sebenarnya perlu melihat dulu sih tampilannya seperti apa. Jangan-jangan nanti yang diinputkan itu adalah user sebagai petugas meja 1B, jangan-jangan. Jadi sebagai petugas verifikasi data sasaran. Bukan user vaskes pelaksana vaksinasinya. Kalau saya ini kan saya login sebagai RSPI Santi Saroso nih. Nah, ini saya sebagai vaskes pelaksana vaksinasi. Begitu, Bu. Iya, jadi kalau di tampilan kami, jadi yang seperti di screen Bapak itu munculnya petugas sasaran vaksinasi gitu, Pak. Semuanya sama. Petugas petugas sasaran verifikasi, semuanya sama gitu di username-nya kami semuanya. Ya, berarti limanya. Silakan koordinasi lagi dengan Dinkes tempatnya. Oh gitu ya, karena kita kan punya 5 username, semuanya tuh sama, petugas sasaran verifikasi gitu. Oke. Kita nggak bisa merubah sebagai petugas yang lain gitu. Iya, berarti itu petugas meja 1B itu, Bu. Bukan. Iya. Berarti harus Halo, selamat sore. Ya, silakan Bu Priska. Ya, mohon maaf memotong. Kami kan dari perwakilan admin di Citylink mau nanya kalau misalnya nama yang terdaftar di sistem berbeda dengan nama yang ada di paspor itu gimana ya? Nama yang ada di sistem berbeda dengan? Nama yang ada di paspor. Kan katanya nama itu harus sesuai dengan yang ada di paspor ya. Oke, ya. Untuk pilot. Untuk kru. Ya. Nah, itu ya perbaikan datanya nanti bisa di meja 1B, Bu. Nanti dari admin ini bisa ada akses untuk memperbaikinya gitu berarti, Pak? Iya, di petugas meja 1B tadi. Iya, petugas 1A 1B itu kan dari admin Citylink tuh dimintakan. Berarti kami dapat akses itu ya? Iya, itu nanti silakan aksesnya ke Dinkesnya masing-masing, Bu. Dinkesnya mengarahkannya menggunakan hak akses yang mana. Izin Pak Bayu. Ya, begitu ya Bu Priska. Iya, oke Pak, terima kasih. Ya, silakan Bapak Antoni. Baik Pak Bayu. Untuk pilihan dapat diberikan vaksin, tidak diberikan vaksinasi ditunda. Bila terjadi salah input, apakah ada fitur edit? Kemudian ya ini Pak.
Tadi sudah saya simulasikan Pak. Gini caranya Pak. Katakanlah ini kan dapat diberikan vaksin nih, saya inputnya, tapi mau saya rubah menjadi tunda. Klik dulu screeningnya ini. Oke. Nah, akan muncul form screeningnya sudah diisi tadi, scroll ke bawah, mentok ke bawah. Ya. Nah, udah. Ini dari dapat diberikan vaksin mau dirubah menjadi apa? Oke. Apakah ditunda atau apa? Oke. Setelah itu klik simpan. Oke. Ya, gitu Pak. Oke, berarti sudah ada fitur editnya ya? Iya. Oke. Ini kalau konsekuensinya apa Pak? Kalau misalnya dari 3 pilihan ini ada masing-masing ada konsekuensi nggak ya? Karena yang saya dengar katanya kalau kita terklik tidak diberikan itu katanya data dari si peserta itu akan hilang semua atau dan bahkan dia tidak akan bisa terima lagi. Iya, begini Pak. Nah, kalau konsekuensinya begini, kalau dapat diberikan vaksin cukup jelas ya, berarti dia bisa melanjut ke meja 3. Kalau tunda artinya apa? Artinya berarti sasaran bisa diarahkan buat pulang. Iya. Kemudian hari dia bisa pesan lagi. Nah, namun secara sistem ketika nanti dia pilihannya tunda adalah begini. Nah, nanti aplikasi Piker akan mengirimkan data tersebut ke Peduli Lindungi. Kemudian Peduli Lindungi akan terupdate tuh datanya menjadi tunda ya. Iya. Tiket yang awal tadi diubah menjadi tunda. Nah, keesokannya sistemnya Peduli Lindungi itu akan melakukan generate tiket yang baru. Iya. Jadi nanti ketika sasaran ini mau berkunjung ke Vaskes lagi, ke manapun ya, nanti otomatis bisa di-input lagi di Piker meja 1A, karena dia sudah terbentuk nomor tiket yang baru. Iya. Oke, nah, namun ketika nanti pilihannya adalah tidak diberikan, berarti artinya ya sudah, Piker akan mengirimkan data tersebut ke sistemnya Peduli Lindungi, dan kemudian ya sudah, karena tidak diberikan vaksin, maka sistem PL tidak akan melakukan generate tiket yang baru, Pak. Jadi ke selanjutnya orang tersebut tidak akan bisa, tidak bisa lagi diinput ke aplikasi Piker karena tidak akan tergenerate tiket yang baru, begitu Pak. Ya baik, berarti harus hati-hati ya Pak ya di bagian tindak lanjut ya Pak ya, jangan sampai tidak diberikan kalau memang Pak opsi ini Pak kalau tidak diberikan ini takut bahaya nih teman-teman salah klik atau bagaimana. Tujuannya kan apa Pak ya? Kenapa? Tujuan kita buat pilihan tidak diberikan itu apa ya? Kalau ternyata kita salah input, mungkin udah siang, udah sore. Iya, Pak Antoni, ya, untuk pilihan 3 ini diberikan, tidak diberikan atau ditunda itu sudah dibahas oleh para pakar. Jadi memang ada rekomendasi dari PAPDI termasuk salah satunya ada memang kondisi-kondisi tertentu yang memiliki komorbid yang memang tidak bisa diberikan vaksinasi. Oke. Gitu. Berarti memang pilihannya memang yang bersangkutan itu benar-benar tidak dapat. Tidak dapat, yes, betul. Nah, saya takut itu aja, itu tadi teman-teman salah klik tidak diberikan, padahal sebenarnya tidak bermaksud klik tidak diberikan. Ya. Masih bisa diedit Pak. Masih bisa masih ya? Bisa diedit. Tadi kan sudah dicontohkan. Jadi kalaupun diklik salah klik tidak diberikan, oh salah nih harusnya saya harus bisa diberikan bisa. Diklik. Kalau misalnya dilupa ngedit Bu Ita. Kenapa? Lupa edit misalnya. Jadi klik tidak diberikan. Lupa diedit, tadi kata Pak Bayu juga ternyata bisa kehilang kesempatan yang bersangkutan gitu. Ya itu salahnya yang ngeklik. Iya. Oke, mungkin ini Pak. Pengaman dari Pak Bayu. Begini Pak Antoni. Iya. Nah, katakanlah ya Pak, katakanlah dia tidak diberikan. Iya. Nah, itu aplikasi Piker bisa melakukan edit Pak. Katakanlah misalkan ini ya, kita sudah di input hari ini tidak diberikan. Kemudian sekarang itu udah berganti hari ya, jadi sekarang hari Kamis nih. Iya. Nah, kan kemarin sudah terinput nih tidak diberikan. Nah, pelayanan yang kemarin itu bisa dirubah Pak. Masih bisa dirubah, tapi hanya untuk kasus tidak diberikan ya Pak. Jadi kalau yang kemarin sudah terlanjur, katakanlah sudah terlanjur dapat diberikan vaksin atau tunda vaksin, maka jika sudah berganti hari, tidak bisa dilakukan edit lagi. Tapi kalau yang tidak diberikan, bisa dilakukan edit lagi Pak. Tadi berapa hari Pak batasnya? Pokoknya bisa diedit lagi, itu sampai jam 23.59 di hari tersebut. Berarti benar-benar ini ya. Sampai jam 23 cuma ya baru masih bisa kita edit ya. Ya, tapi pun kalau misalkan kelupaan ya Pak, katakanlah sudah berganti hari nih, maka pelayanan yang kemarin sudah terinput tidak diberikan vaksin itu masih bisa diedit Pak. Khusus untuk tidak diberikan ya Pak. Iya. Oke. Berapa lama Pak Bayu yang untuk tidak bisa diberikan? Tidak ada batasannya Bu. Oke. Oke. Iya, tapi emang sebaiknya segera dirubah ya Bu, tidak perlu menunggu berlama-lama. Ya, tapi yang perlu dicatat seperti ini Bapak Ibu. Katakanlah kemarin sudah terinput tidak diberikan. Nah, pastikan kemarin itu apakah dia benar-benar tidak, maksudnya benar-benar tidak disuntik vaksin sehingga akan disuntik di kemudian hari, atau
benar-benar bisa disuntik vaksin, tapi malah salah klik di aplikasi pikernya. Ini kan dua hal yang berbeda ya. Ya, betul. Kalau memang benar kondisinya adalah tidak diberikan vaksin dan akan disuntik kemudian hari, maka dieditnya dirubah menjadi ditunda, Pak. Karena kenapa? Karena ketika nanti tunda, ya berarti otomatis nanti secara sistem aplikasi dari Peduli Lindungi akan mengenerate tiket yang baru. Begitu, Pak. Kalau kita klik sampah? Klik apa, Pak? Sampah, keranjang sampah. Jadi misalnya tidak pilihannya tidak lanjut, tidak ada, misalnya yang bersangkutan tuh dari hasil screening ternyata tidak memungkinkan saat itu, sudah menunggu masih tensinya mungkin tinggi, tapi tindak lanjutnya tidak kita klik salah satu ini, tapi kita klik sampah, Pak. Sampah? Iya, keranjang sampah di kanan. Klik sampah di kanan. Ya, jadi sebelum masuk input screening, hasil screening misalnya. Iya. Jadi teman-teman, iya. Ya, men-screening. Kemudian, saya nangkep Pak maksudnya Pak. Ya, jadi pada dasarnya itu keranjang sampah yang di sini ya Pak, yang Bapak maksud betul, ya. Betul. Itu sebenarnya, iya Pak, semua NIK yang sudah terinput di meja 1A, itu selama dia belum diinputkan hasil screening yang di meja 2, maka bisa dihapus Pak datanya. Artinya dia bisa diklik tombol sampahnya tadi, keranjang sampahnya itu. Tapi yang bisa melakukan hanya di petugas meja 1A ya Pak. 1A. Iya. Ketika sudah terhapus sampahnya, keranjang sampahnya tersebut, berarti artinya ya sudah NIK tersebut akan dikenali oleh sistem belum pernah terinput sama sekali di aplikasi Piker. Jadi di kemudian hari ketika mau dibangun aplikasi Piker pasti bisa Pak. Open ya? Iya. Oke. Kemudian kalau misalnya kita pilih vaksinasi ditunda, itu apakah yang bersangkutan harus kembali ke akun yang sama atau boleh ke akun yang lain, ke vaskes yang lain maksudnya dosis 2 untuk lanjutannya? Boleh ke vaskes yang lain. Oke, baik. Jadi nggak harus kembali ke akun yang sama ya Pak? Iya, ya, bebas. Baik, terima kasih Pak Bayu. Terima kasih Bu Ita. Sama-sama Pak. Ya. Mbak Bayu, sorry nambah ini. Kalau misalkan hari ini dia ditunda, kemudian kan sudah tercatat ya ditunda gitu. Iya. Kemudian besok dia datang, kemudian dia bisa dilakukan vaksinasi. Nah, catatan yang ditunda kemarin itu automatically terhapus atau enggak ya? Tidak. Tidak. Oh, oke. Ya, oke. Baik. Di meja 2 sudah cukup clear ya Bapak Ibu. Ini juga simpel sekali. Bertanya Pak. Silakan. Berarti untuk yang tunda itu apakah dapat etiket baru apa etiket lama yang bisa digunakan ya Pak? Tiket baru Bu, akan dapat tiket baru. Ya? Iya. Oh, gitu. Berarti untuk kalau salah klik pas hari itu hanya hari itu ya Pak ya bisa dirubah ya Pak ya? Iya, saya sarankan hari itu juga langsung diperbaiki Bu, nggak perlu nunggu besok-besok. Daripada nanti kita kerepotan juga kan, harus mengingat-ingat lagi. Benar. Apakah untuk kalau nunggu etiket baru tuh kan biasanya kan ada kendala tuh Pak ya, tunggu waktunya gitu. Apakah pada saat pas kita tahu misalnya pas di tensi atau apa penyakit lain tidak sehat, apakah kita jangan klik ditunda dulu atau kayak gimana ya Pak Bayu untuk mencari amannya? Sebenarnya ada 2 treatment Bu, kondisi yang demikian. Karena kan takutnya besok dia udah siap nih. Kalau kita nunggu etiket baru kan? Iya, tensinya jelek, maka di-input dulu sebagai ditunda Bu. Kemudian klik simpan. Harus ditunda Ya, atau ya sudah. Jangan diklik apapun di meja 2. Oh, oke. Berarti etiketnya masih etiket yang lama ya? Iya. Tapi syaratnya adalah di meja 1A pastikan datanya sudah dihapus ya Bu. Oke. Oh iya Pak. Iya. Ya, kebayang ya Bu. Oke, iya. Terima kasih Pak Bayu. Sama-sama Bu. Baik. Ya, izin Pak Bayu. Silakan. Ya, izin Pak Bayu, saya lihat. Pak Bayu, maaf Bu, ini suaranya tidak terdengar jelas Bu. Ya, halo. Halo. Ya, maaf Bu, suaranya tidak terdengar jelas Bu. Ya, izin Pak Bayu. Terdengar ramai. Iya, Pak Bayu ini mau pemantauan perkunjungan untuk meja 1 itu didapat dari suara di belakangnya lebih keras ini Bu. Saya nggak bisa dengar suara Ibu. Mohon maaf, saya mute dulu tadi. Silakan dibuka lagi Bu. Silakan. Izin Pak Bayu. Izin Ibu, lebih besar suara di belakang Ibu. Bu siapa? Ya dulu Bu, Erni, ya, halo. Udah jelas Pak. Halo. Masih jelas yang suara di belakang Ibu. Iya Bu. Iya. Bentar Pak.
Sudah dinyalain. Mares. Izin Pak Bayu. Halo. Halo. Ya, izin Pak Bayu mau tanya. Oke, yang terdaftar vaksin ini. Maaf Bu, saya nggak bisa mendengar suaranya Bu. Oh, nggak bisa mendengar suaranya ya? Ini kedengaran. Oh iya, bentar. Saya tunggu speed dulu. Awalnya dari LPDP Ya, sambil menunggu ya Pak, Ibu, tadi yang bertanya dari Citylink, mungkin dia agak bingung kali ya. Jadi maksudnya gini, ada 2 meja, 1A dan 1B. 1A itu untuk registrasi, 1B itu untuk verifikasi. Akunnya itu berbeda gitu Pak Bayu ya. Nah, bagaimana bisa mendapatkan akunnya? Itu dari Vaskes yang menggunakan akun itu. Jadi misalnya Citylink di KKP, di airport, itu kemungkinan besarnya kan menggunakan akunnya KKP, ya kan? Jadi nanti mintanya apa yang namanya Pasko layanan vaksinasi itu, gitu ya tadi dari Citylink. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ita. Baik, ini bisa saya lanjutkan? Sudah tuntas ya Bapak Ibu dari meja 2. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Jadi di sini ceritanya si Johan sudah di screening dengan status dapat diberikan vaksin. Artinya Johan sudah berhak menuju ke meja 3. Dari meja 3 dia disuntik vaksin. Kemudian petugas meja 3 akan membekali si Johan dengan kertas kecil atau yang kita sebut dengan memo yang berisi nomor batch vaksin. Setelah itu Johan bisa menuju ke meja 4. Nah di meja 4 pastikan nanti sudah berubah menjadi petugas observasi ya. Setelah itu klik ubah user. Nah, maka di sini sudah berubah tulisannya menjadi petugas observasi. Cara penginputannya gimana? Begini, sama juga dengan di meja 2 tadi, klik nomor tiketnya Johan. Nah, maka muncul nomor tiket dan nama Johan di sini. Kemudian inputkan nama vaksinnya, kemudian nomor batch vaksinnya. Ini ada di kertas kecil yang di bawah Johan tadi ya Bapak Ibu. Katakanlah nomor vaksinnya 1234567, kemudian keterangannya. Ini sebenarnya free text Bapak Ibu, tidak ada patokan khusus. Telah dilakukan vaksin pertama. Vaksinasi kedua akan dilakukan tanggal 2 minggu kemudian ya, tanggal 24 Maret akan tanggal 11. Nah, itu klik simpan. Nah, apakah data yang diinput sudah benar? Maka klik ya. Nah, katakanlah tadi petugas bingung nih, waduh tadi nomor batch vaksinnya diinput benar atau salah ya? Kalau mau diedit, ya sudah nggak apa-apa. Klik nomor tiketnya lagi, kemudian klik edit data. Nah, nomor batch vaksinnya katakanlah seperti ini ya. Kemudian klik simpan. Pilih ya. Nah, di posisi ini maka Johan dipersilakan, tadi sudah diinputkan ya, data-data di sini sudah diinputkan. Nah, Johan diarahkan untuk menunggu selama 30 menit untuk diobservasi oleh petugas meja 4. Nah, katakanlah setelah 30 menit, maka bisa diinputkan hasil observasinya. Dengan cara, nih klik tombol biru yang ada di sini, di hasil observasi ini, klik tombol birunya. Kemudian inputkan apakah ada keluhan atau tanpa keluhan. Katakanlah ada keluhan ya, hasil lokal dan nyeri dan semacam-macamnya, misalkan ada lagi yang lain, ini bisa dipilih lebih dari satu, kemudian klik simpan. Dan notifikasi seperti ini, maka klik ya. Nah, maka hasil observasinya adalah ada keluhan. Tapi katakanlah ternyata keluhannya itu nggak terlalu signifikan kok, maksudnya bisa disimpulkan tanpa keluhan, ya sudah, mau diedit bisa. Dengan cara klik ada keluhannya, kemudian ini berubah menjadi tanpa keluhan. Kemudian klik simpan lagi. Ya, maka berubah menjadi tanpa keluhan. Nah, setelah ini selesai, maka klik lagi nomor tiketnya, bisa di print kartu vaksinasinya. Nah, tombol kartu vaksinasi ini akan aktif. Ini diklik, maka akan keluar format PDF seperti ini. Nah, ini ya, sudah keluar. Kartu vaksinasi atas nama Johan, dengan nomor tiket sekian, alamat di sini dengan nomor NIK sekian. Telah dilakukan vaksinasi yang pertama di RSPI Sunati Saraso, nomor batch-nya sekian, keterangannya apa, tadi sesuai diinputkan oleh petugas meja 4. Nah, ini bisa di print, kemudian diserahkan ke Johan. Johan bisa meninggalkan lokasi vaksinasi dan tuntas pelayanan vaksinasi untuk si Johan. Nah, untuk peserta yang lain ya
sama aja dengan yang tadi yang saya simulasikan. Nah, kalau ini kita scroll ke bawah, ini akan kita ketahui ya riwayat vaksinasi yang telah diterima oleh Johan. Nah, kemudian katakanlah pastikan nanti Bapak Ibu dalam satu hari jumlah yang divaksin bisa banyak ya, bahkan mencapai ratusan. Katakanlah 100 orang. Nah, pengen melihat nih dari 100 orang tadi berapa ya yang berhasil divaksin, berapa ya yang ditunda, berapa yang tidak diberikan vaksin dan seterusnya. Nah, di sini ada tombol ini, download data daftar pemberian vaksin. Nah, ketika tombol ini download, maka nanti akan terdownload tuh file dengan format Excel yang berisi rincian dari 100 NIK yang telah diberikan pelayanan tersebut. Siapa saja yang sudah divaksin, siapa saja yang tunda, dan seterusnya. Nanti bisa dilihat rekapannya di situ. Oke. Nah, ini adalah cara penginputan di meja 4. Simple juga, tidak ada yang sulit, semuanya mudah. Baik, untuk meja 4, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Izin bertanya, Pak Bayu. Ya. Ya, untuk di meja 4 itu kan tadi ada observasi ya, Pak. Apakah ada keluhan atau tidak. Nah, itu apakah petugas akan didampingi oleh nakes, tenaga medis, atau hasil observasi dari petugas input saja di meja 4. Itu satu. Kedua, apabila keluhan yang disampaikan oleh sasaran tidak ada di list yang tadi, itu bagaimana ya Pak? Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan pertama tadi mungkin bisa dijawab dari Kementerian Kesehatan ya oleh Bu Wita. Apakah harus ada dokter atau bagaimana yang melakukan observasi tersebut? Untuk pertanyaan kedua, misalkan ada keluhan ya tadi ya, ada keluhan. Nah, ya sudah, inputkan. Kalau memang tidak ada list yang di sini, pilih yang reaksi lainnya ini tadi. Inputkan gejala lain. Misalkan apa ya? Badan lemas ya. Sebenarnya lemas ini sudah ada sih, badan lemah. Misalkan saya apa ya, lupa ya, badan gatal-gatal misalkan seperti itu. Ya sudah, bisa diinput seperti ini, Bu. Kemudian klik simpan. Begitu Bu caranya, Bu. Kalau untuk pertanyaan kedua. Itu yang pertanyaan pertama. Baik, terima kasih Pak Bayu. Mungkin Bu Ita sedang tidak zoom in. Ya, sorry Pak Bayu. Silakan, Oke, jadi untuk di ruang observasi memang dibutuhkan tenaga medis ya untuk mengobservasi kalau sasaran ada KIPI-nya. Tidak perlu terlalu banyak, tapi paling tidak adalah tenaga medisnya yang bisa memantau. Kemudian apalagi tadi Pak Bayu? Udah itu aja ya pertanyaannya ya? Sudah Bu, itu Bu. saja. Terima Oke, kasih Bu Ita. Ya, selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Pak Bayu. Silakan. Pak, untuk di meja 4 ini misalkan ada keluhan dan itu akan ditindaklanjuti atau kita tunggu beberapa hari setelahnya itu? Oke. Ditindaklanjut di hari itu juga atau gimana ya? Maksudnya gimana nih Pak? Jadi kan Ya. Ya izin Pak Bayu, saya menambahkan. Jadi kalau misalkan ada sasaran yang mengalami keluhan, ya, apakah itu keluhan serius atau non serius, di situ ada tim ICU Pak, yang siap siaga memberikan pertolongan ketika sasaran mengalami keluhan, gitu. Oke, siap. Terima kasih Bu. Ya. Oh ya, Bapak Ibu. Sekedar menambahkan saja Bapak Ibu terkait hasil observasi ini tadi, ini pada dasarnya untuk di aplikasi Piker, ini hanya hasil observasi selama 30 menit ya Bapak Ibu, 30 menit pasca penyuntikan. Jadi katakanlah misalkan seperti setelah 30 menit pada dasarnya dia tanpa keluhan. Tapi ternyata ketika orang tersebut sudah pulang ke rumah atau katakanlah 4 jam kemudian atau 6 jam kemudian timbul keluhan nih, misalkan badannya terasa lemas ataupun yang lain. Nah, apakah aplikasi Pikernya harus dirubah atau tidak? Jawabannya tidak perlu ya Bapak Ibu. Karena pada dasarnya untuk aplikasi Piker ini konteksnya dia adalah hasil observasi selama 30 menit. Kalau memang ternyata lebih dari 30 menit ada keluhan, ya sudah, dibiarkan saja. Aplikasi Pikernya tidak perlu diubah lagi. Begitu Bapak Ibu. Mungkin ada suara yang lagi. Kecil banget. Kecil banget, ngaco orang ditutup apa? Baik, silakan Anda yang mau tanyakan lagi terkait meja 4.
Izin bertanya nih Pak Bayu, Silakan. berarti di meja 4 itu kalau ada keluhan tidak bisa di-print ya berarti ya kartu vaksinasinya ya Pak? Bisa, Bu. Oh bisa, berarti ada keluhan di situ ya Pak ya? Iya, pokoknya yang penting Iya. selama hasil observasi sudah terisi, baik itu Iya. ada atau tanpa keluhan, maka tetap bisa di-print. Terus kalau misalnya dirubah bisa ya Pak ya? Bisa, Bu. Kemudian tinggal klik, dirubah menjadi ada keluhan, karena nyeri sama bengkak, klik simpan, ya. Nah, berubah kan jadi ada keluhan. Mau dirubah lagi menjadi tanpa keluhan, klik lagi, berubah menjadi tanpa keluhan, klik simpan, dia berubah lagi menjadi tanpa keluhan. Yang penting di editnya di hari yang sama ya Bu, Di konteksnya hari sama yang dengan yang sama. screen tadi. Oh gitu ya ya. Berarti memang kita harus nunggu 30 menit dulu ya Pak ya, baru Iya, betul. disimpan ya. Oh iya. Terima kasih Pak Bayu. Oke, izin Bu, terkait apakah harus menunggu 30 menit, pada dasarnya begini Bu. Aplikasi Piker tidak ada validasi 30 menit Bu. 30 menit itu adalah menunggu di lokasinya ya Bu. Iya Maksudnya, betul. ya aplikasi Piker tidak harus nunggu 30 menit. Tidak ada validasi untuk waktu 30 menit kalau di Pikernya Bu. Itu silahkan ditunggu 30 menit itu secara manual aja Bu. Gitu Bu. Izin Pak Bayu bertanya, saya dari Kemlu Pak Bayu. Kebetulan kami kemarin sudah melakukan vaksinasi, tapi ada beberapa kendala di lapangan yang kami temukan bahwa yang pertama pada saat di meja 1A kan sudah registrasi, sudah berhasil, sudah mendapatkan tiket. Nah, begitu mau di screening itu datanya tidak ada gitu. Pas dicari di screening itu datanya tidak ada, dan begitu balik ke registrasi datanya sudah tidak ada. Gitu permasalahannya di mana Pak Bayu? Izin, terima kasih Pak Bayu. Iya, kalau memang ternyata sudah di-input di meja 1A, pastinya di meja 2-nya bakal muncul Pak. Nggak mungkin nggak muncul. Namun yang perlu dipastikan, ya seperti yang saya sampaikan dan Bu Ita sampaikan juga, pastikan katakanlah di meja 1A ya, menggunakan pikernya Vaskes A, akun pikernya Vaskes A. Maka di meja 2 pastikan juga menggunakan akun pikernya Vaskes A. Karena kalau memang demikian, pasti nanti datanya akan muncul. Beda halnya katakanlah di meja 1A-nya menggunakan akun pikernya Vaskes A, sudah di-input, kemudian di meja 2-nya ternyata meja 2-nya adalah akun pikernya Vaskes B. Nah, itu bakal nggak muncul datanya. Cuma apa namanya, ini sih sebenarnya untuk yang lain sih tidak ada masalah. Jadi sama-sama satu line itu tidak ada masalah. Cuma ini satu orang yang memang ada kendala seperti itu, Pak. Ya, saya kurang tahu ya Pak, itu nanti detailnya bagaimana. Tapi yang jelas begini Pak, selama nanti dia sudah terinput di meja 1A dan sudah klik registrasi, maka ketika nanti dia panggil meja 2, pasti muncul datanya Pak. Dan pastikan juga nanti di meja 2 sudah dilakukan refresh Pak. Klik refresh ini ya Pak. Harusnya sih seperti itu Pak, cuma kemarin pas kita di meja screening itu datanya tidak ada, dan begitu kembali lagi ke meja registrasi, itu kita cari datanya tidak ada, tapi keterangannya sudah terverifikasi. Gitu. Disusun dalam Excel sesuai dengan standar, kemudian dikirim by email, nanti akan divalidasi oleh teman-teman dari Kemenkes. Baik Ibu, terima kasih infonya Ibu. Saya kirim ininya aja deh, formnya. Form beserta alamat emailnya. Baik Ibu, baik. Halo, izin Pak Bayu. Ya. Oh iya Pak Bayu, tadi saya itu mau baru tanya lagi nih Pak Bayu. Ya. Suara saya jelas ya Pak ya? Ya lumayan lah Bu. Oh iya, izin Pak Bayu. Saya mau tanyakan di meja 1 itu, di meja 1 itu kita mendapatkan data dari calon vaksinator, calon yang akan divaksin itu secara langsung atau mereka Sumatera nggak tahu saya. Tapi kita masih fokus di ibu kota provinsi dan daerah penyangga. Ya gimana Bu? Diulang lagi Bu bisa? Ya, untuk data orang yang akan divaksin itu diisi secara langsung di meja 1A atau mereka mengisi dulu di Google Form terlebih dahulu ya Pak? Oke. Ya, jadi begini Bu, kalau terkait vaksinasi massal yang telah dikoordinasi oleh masing-masing kementerian lembaga, itu kan biasanya kan ada pendataan ya Bapak Ibu dari unit kepegawaiannya. Nah, kepegawaian tersebut nanti akan mendata tuh seluruh pegawainya beserta NIK-nya dan data-data yang lain. Nah, data inilah nanti akan diserahkan kepada Pusdatinya Kemenkes.
yang nanti kemudian akan ditindaklanjuti sehingga nanti data-data tersebut akan masuk ke database-nya Peduli Lindungi. Yang di mana database ini adalah merupakan data sasaran atau data NIK yang akan menerima vaksinasi COVID-19. Ketika NIK tersebut sudah masuk ke database Peduli Lindungi, pasti nanti akan bisa dipanggil oleh aplikasi Piker. Namun, ketika ada beberapa NIK nih yang jelas-jelas katakanlah misalkan Kementerian Kominfo ya, katakanlah ada pegawai Kominfo yang dia merasa sudah terinput tuh datanya ke kepegawaian dan kepegawaian sudah merasa menyerahkan kepada Pusdatin, tapi ternyata ketika hari H NIK tersebut tidak bisa dipanggil ke aplikasi Piker, tidak muncul datanya, ya sudah, berarti orang tersebut atau NIK tersebut diarahkanlah ke meja 1B untuk ditambahkan sebagai sasaran vaksinasi COVID-19. Begitu, Bu. Oke, terima kasih Pak Bayu atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Izin bertanya Pak Bayu. Silakan. Ini tadi kan sempat dibahas tentang hapus nomor tiket itu ya. Yang saya tanyakan, yang harus hapus nomor tiket tuh jika kalau apa? Hapus nomor tiket. Ya tadi kan di meja 2 apa gitu ada tunda atau apa dan jadi harus dihapus nomornya di meja 1A. Oke. Saya coba Jadi kalau ada kondisi apa aja yang mengharuskan kita tuh harus menghapus nomor tiketnya. Sebenarnya nggak ada kondisi yang menghapus nomor tiket sih, Bu. Itu cuma triknya aja, Bu. Katakanlah NIK tersebut ya sudah di meja 1A, tapi ternyata ketika di screening hasilnya adalah tunda. Nah, sebenarnya ketika tunda ini tadi ada dua opsi. Di meja 2 di input benar-benar tunda, sehingga nanti di database dia akan datanya menjadi tunda, atau ya sudah jangan di input sama sekali di meja 2. Kemudian di meja 1A-nya dihapuslah data orang tersebut, sehingga seolah-olah nomor tiketnya dia, nomor tiket yang lama ini ya, itu masih bisa dipakai lagi nanti di kemudian hari. Begitu, Bu. Oh, iya baik Pak Bayu. Terima kasih. Pak Bayu, saya Silakan. izin bertanya, Pak. Pak, kalau untuk yang di screening itu ada nggak keterangan untuk yang sedang program kehamilan gitu, Pak? Mungkin kalau misalnya salah satu yang mau divaksin, tapi dia misalnya keterangan sedang melaksanakan program kehamilan, itu apakah bisa menerima vaksin atau tidak, atau ditunda gitu, Pak? Kalau hal tersebut, saya kurang tahu ya, apakah ada di pertanyaan screening atau enggak, tapi kita coba lihat ya. Iya, Pak. Saya nggak hafal dong. Katakanlah di screening ya. Setahu saya kalau dalam program itu nggak ada, tapi pertanyaannya hanya seperti ini, apakah Anda sedang hamil? Ini sesuai dengan juknis sih. Ini aja sih, Bu. Begitu, Bu. Orang yang sedang program kehamilan itu bisa divaksin gitu, Pak? Kalau itu nanti keputusannya ada di petugas meja 2, Bu. Tergantung dokternya atau seperti apa. Saya tidak punya kapasitas untuk menjawab pertanyaan tersebut. Itu berarti tergantung dari yang bersangkutan juga ya, Pak. Kalau misalnya yang bersangkutan mungkin tidak khawatir atau apa, bisa dilakukan vaksin, tapi kalau yang bersangkutannya mungkin agak ragu-ragu, bisa ditunda gitu ya, Pak? Iya, demikian. Iya, menambahkan Pak Bayu, Silakan. untuk sasaran yang hamil itu kontraindikasi ya, jadi tidak divaksin. Untuk yang ibu menyusui itu boleh divaksin. Untuk sasaran yang program hamil boleh nggak divaksin? Informasi dari para pakar, salah satunya dari Prof. Sri Rezeki, itu boleh untuk divaksin karena tidak ada kaitannya dengan hormon. Itu kan program hamil kan hormon ya, terapi hormon gitu. Beliau mengatakan bahwa yang program kehamilan masih boleh diberikan vaksin. Gitu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih, Bu. Ada lagi Bapak Ibu yang terkait meja 4? Baik, sepertinya sudah cukup ya, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya, demikianlah cara penggunaan aplikasi Piker Vaksinasi. Apa yang tadi saya jelaskan itu semuanya sudah tertuang di user manual aplikasi Piker Vaksinasi. Nanti bagi Bapak Ibu yang akan bertugas, silahkan dibaca lagi user manual tersebut. Kemudian ya, nanti ketika hari ya bisa dibaca ulang lagi agar memastikan Bapak Ibu sudah mengetahui tugas apa yang akan dilakukan di masing-masing meja tersebut. Baik,
Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Saya kembalikan ke Bu Ita. Ya, baik, terima kasih Pak Bayu sudah memberikan pelatihan untuk teman-teman di semua KL ini, kayaknya banyak banget sampai seluruh Indonesia juga ikut ya. Oke,